karya nyata, kebanggaan bangsa. Telkom Indonesia selalu tetap jaya untuk selamanya. Untuk selamanya. Untuk selamanya. Tekad membara, membangun negeri, mewujudkan segala impian, menggalang kekuatan, menghadapi tantangan. Padang, Li. Raihlah kemenangan. Teguhkan hati, rajut pikiran, serasikan langkah kita. Tanamkanlah di hati, terukir bidana
Selamat pagi teman-teman. Pagi. Waduh, oke. Suaranya pada tabrakan ya. Oke. Oke. Pagi. Ada lagi yang mau menjawab sapaan aku pagi ini? Oke. Gimana kabarnya hari ini? Sehat teman-teman? Alhamdulillah. Oke. Sehat. Hari ini kostumnya bajunya warna hijau ya teman-teman kayaknya ya. Iya. Yang mana sih yang pakai baju warna hijau? Kan seragam ya kan? Oh seragam ya. Oke. Oke, kita balik lagi ya ke agenda seperti pekan lalu. Kita bertemu lagi di agenda Learning Class 2 bareng mentor kita masih sama ya dengan pekan lalu. Teman-teman sebelumnya mic-nya boleh di-off-kan terlebih dahulu. Oke. Yang belum di-off-kan, mic-nya boleh di-off-kan dulu biar kondusif room-nya. Oke, boleh teman-teman berpose di depan kameranya bebas ya, tapi mic-nya jangan sampai bocor dulu, biar tetap kondusif dan suaranya nggak tabrakan ya dengan suaraku dan juga nanti waktu presentasi dari mentor. Oke, aku mau cek ombak dulu nih. Seperti biasa ya kita cek ombak dengan semangat pagi. Kali ini boleh di room chat ataupun mau open mic boleh banget. Aku dulu yang pimpin, abis itu nanti akan aku tunjuk salah satu untuk memimpin semangat pagi kayak pekan lalu, oke? Oke. Semangat pagi. Pagi. Oke, aku mau tunjuk salah satu nih di sini. Kira-kira siapa ya? Ada yang mau mengajukan diri nggak buat mandu semangat pagi pada pagi hari ini? Atau aku tunjuk aja nih random ya kali ya. Oke, aku tunjuk random dari siapa bentar ya. Nasiwa Arya Yuniar. Hai. Halo Nasiwa, apakah terhubung? Oke, sepertinya Nasiwa sedang bermasalah dengan jaringannya. Teman-teman, kita tunjuk yang pakai baju warna hijau pagi hari ini ya. Seger-seger banget mukanya. Putri Rahmawati. Hai Putri. Hai Putri. Halo Kak. Hai, sehat Putri, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, boleh dong teman-temannya dipimpin nih semangat pagi gitu, biar kayak aku tahu apakah teman-teman beneran semangat atau enggak gitu. Yuk. Bagaimana ya? Gimana? Seperti biasa, semangat pagi, pagi. Oke, siap? Oke, yuk. Yuk, nggak apa-apa yuk. Ya, harus berani gitu. Yuk, coba yuk, Putri yuk. Yang mimpin nggak semangat nggak sih teman-teman? Ya. Lagi Kak. Ya, oke, yuk, bilangin. Pagi. Oke, ada tambahan luar biasanya ya. Cakep banget semangatnya pagi hari ini. Semoga semangat pekan lalu sama semangat pekan ini bertambah ya, bukan malah berkurang gitu. Nah, pagi hari ini kita akan belajar apa sih teman-teman? Kalau pekan lalu kita udah belajar tentang 5W+1H dan teman-teman udah ngerjain tugas semua ya di sini ya? Atau ada yang Sudah. Sebelum kita langsung masuk ke materi nih, aku pengen tahu dong cerita teman-teman dalam mengerjakan tugas tuh ada kendala nggak sih? Kan banyak nih yang kendalanya, Kak uploadnya gimana gitu. Tidak. Banyak. Oh banyak nih, siapa nih yang ngomong banyak? Boleh dong di-sharing kan kenapa? Ayo kendalanya. Pada ngaret kan ngaret. Pada ngaret, garapnya. Oh pada ngaret ngerjainnya ya maksudnya ya? Iya Kak, betul. Emang nggak dikasih deadline nih? Emang ketua kelompoknya siapa nih? Yang ini siapa sih? Nani Indriani ya? Belum ada
Kak. Belum ada. Oke. Tapi udah ngerjain semua kan? Akhirnya enggak, maksudnya kelompok gitu ya? Oke. Kalau dari Tri Ambarwati ada kendala nggak nih dalam ngerjain tugasnya? Tidak. Oh, tidak ada. Oke, bagus. Berarti kalau minggu ini aku kasih tugas lagi, pada siap ya? Insya Allah. Oke, semangat. Nanti aku bikinin tugas deh, gitu ya. Kalau teman-teman ternyata masih semangat buat ngerjain tugas. Nah, oke. Sebelumnya thank you banget buat teman-teman yang udah ngerjain tugas dan mengumpulkannya dengan tepat waktu ya. Jadi aku bisa baca semua tugas teman-teman. Jadi udah aku baca dan keren-keren banget analisisnya. Kemudian produknya juga bervarian. Ada yang bikin basreng, ada yang bikin kedai Aislisius, ada yang tentang Emina, ada tentang banyak deh pokoknya ya. Nah, nanti sewaktu sesi presentasi akan ada beberapa tugas dari teman-teman yang akan kita presentkan. Jadi teman-teman nanti yang merasa itu adalah hasil kerja teman-teman bisa nih open mic dan open cam untuk jelasin sebenarnya teman-teman waktu ngerjain tuh gimana sih prosesnya, terus gimana teman-teman akhirnya bisa menganalisis 5W plus 1H dengan produk yang udah ditentukan gitu ya. Jadi nanti ada beberapa, nggak semuanya ya, karena banyak banget. Nanti kita waktunya jadi panjang banget dan kuota teman-teman habis gitu kan, aku pengertian gitu ya. Dan nggak lupa nanti setelah sesi presentasi dan sesi materi ada sesi Q&A dan ditutup dengan sesi games. Jadi pastikan teman-teman yang pekan lalu belum bisa join games karena ada yang komen nih, Kak, HP-ku nggak mendukung untuk main Kahoot. Tenang, minggu ini kita nggak main Kahoot nih, jadi semuanya bisa join, oke ya. Kuncinya adalah kuotanya tetap aman sampai akhir. Kalau enggak ya udah ya, bye gitu. Oke, kita langsung masuk ke materi pertama. Langsung masuk ke sesi materi ya. Oke, kita masih bareng dengan Kak Agung. Hai Kak Agung, selamat pagi. Halo, selamat pagi semua teman-teman semua. Selamat pagi Dila. Pagi. Gimana kabarnya Kak Agung, sehat? Sehat dong, harus semangat. Teman-teman gimana? Sehat, semangat? Alhamdulillah sehat. Iya, sehat. Mantap. Lagi musim batuk pilek nggak nih Kak di Semarang? Lagi musim mangga lebih tepatnya ya. Batuk pilek. Oke. Mau langsung aja Kak atau mau menyapa teman-teman dulu nih? Aku pengen ini deh, pengen cek ombak lagi deh. Oke. Tadi kan Dila udah cek ombak, teman-teman udah cek ombak. Mungkin Oke, aku juga boleh pengen banget. cek ombak. Nanti apa teman-teman ini ya di open mic ya, semuanya ya. Siap? Siap teman-teman? Semangat pagi. Pagi luar biasa. Luar biasa sekali. Ada 1000 orang nih di LAN. Lihat-lihat nih, kebanyakan ya. Wow, suara siapa ini yang mic-nya tabrakan? Oke. Oke, udah. Kak Agung udah siap untuk mengisi materi pada pagi hari ini? Siap, terima kasih Oke. Dika. Semoga antusiasme masih sama ya Kak ya, sama pekan lalu ya, atau mungkin bertambah. Teman-teman mohon diperhatikan dan nanti boleh tanya sebanyak-banyaknya deh. Kak Agung siap kok meluangkan waktunya untuk teman-teman kayaknya ya. Oke, kita persilahkan waktu dan layar ke Kak Agung ya. Semangat! Ya, halo pagi teman-teman. Nih sebelum masuk ke pagi, jangan lupa mic-nya tetap dimatiin. Kalau mau dibuka, nanti pas kalau mau jawab-jawab gitu ya, kalau dibuka. Biar nggak kita tabrakan nih, biar semua pada dengerin juga. Nah, sebelum ke materinya, Mas Agung pengen ini tanya nih. Udah pada sarapan belum nih semuanya? Coba tulis di chat aja. Tulis di chat. Sarapan pakai apa? Udah sarapan Kak? Udah belum? Pakai apa nih? Sudah Coba, sarapan. Sudah sarapan nih. Sudah, tapi masih lapar. Tapi masih lapar. Sudah Kak. Sarapan pakai apa? Sarapan pakai apa tadi siapa ya tuh? Coba. Pakai nasi. Nasi doang. Sulistianingsih tadi tuh. Nasi sama apa? Masa nasi doang? Di Kebumen tuh kalau sarapan enaknya pakai apa, teman-teman? Pakai oyek. Pakai oyek. Oyek tuh apa ya? Tempe ya? Tempe oyek ya?
kering tempe. Oh iya, enak. Nasi uduk gitu ya, nasi goreng pakai nasi, tempe. Sip. Jadi makin semangat ya teman-teman. Terlihat dari muka-mukanya muka-muka berseri-berseri gini. Apalagi yang mau nyapa nih. Ada Susanti itu sama besti-bestinya lagi main HP. Susanti 12 BP3. Wih, ada Rizka Zahro itu juga sama besti-bestinya juga. Hai, halo semuanya. Jadi kembali lagi sama saya ya, yang akan mengasih materi ke kalian, desain marketing. Sebenarnya kalian tahu nggak sih desain marketing? Desain marketing itu adalah suatu part gitu ya dari digital marketing gitu. Jadi kita nanti setelah ini akan belajar dan berkembang bersama. Kita sama-sama belajar. Next dulu, Kak. Nah, ini. Tadi kan Kak Dila udah bilang nih, ada beberapa yang mau di-show-kan gitu ya, beberapa teman-teman gitu. Nanti tolong dipersiapkan ya, Kak Dila. Tapi kemarin Mas Agung udah lihat nih, udah lihat beberapa dari teman-teman yang udah bikin gitu ya. Banyak semua pada yang lihat makanan semua ya. Memang kalian pada suka makan ternyata ya. Gitu. Jadi semua makanan semua. Tapi ada satu kemarin udah gue lihat ada apa namanya skincare itu cocok tuh buat cewek-cewek skincare cocok tuh. Gitu. Jadi mungkin bisa dipresentkan Kak Dila tiga kita coba ini ya, coba grab. Oke, siap. Bentar ya Kak ya, kita siapin dulu nih. Ada dua yang bahas tentang skincare gitu. Ada dua satu ya, nih yang ngangkat skincare yang lagi viral di TikTok nih Kak nih. Mantap. Oke. Coba kita pengen Kita tahu. lihat ya satu persatu nih. Oke, dari itu dulu, dari yang Emina dulu ya. Kita spill dulu nih judulnya gitu. Yang merasa nanti bisa langsung open mic ya Kak ya. Yap. Ini open mic, jelasin aja. Oke, bentar. Sudah terlihat Kak Agung? Sudah, keren Oke. banget nih tugas analisa Ada produk. dinosaurusnya ini Ada dino nggak sih? dinosaurusnya. Punya siapa nih? Ayo. Pengen Ayo, punya dinosaurus. siapa nih? Nggak ada yang ngaku. Kita spill ke bawah yuk Kak, yuk. Nah, ada Linda Gita Cahyani, ada Maya Nur Fadila. Siapa ketuanya ini? Kok diem-diem aja nih? Yang ngerjain siapa nih? Oke, BP2, Kak. BP2 nih. Yuk, yang namanya merasa ada di sini boleh dong open mic gitu ya, Kak Agung ya. Yuk. Yuk, teman-teman yuk, open mic yuk. Nane nih Kak. Oh, Nane nih. Indriani. Nane Indriani. Coba, Nane Indriani. Coba kalian jelasin coba. Apa sih yang menjadi kendala gitu? Bikinnya kemarin kayak gimana? Coba jelasin kemarin kayak kalian bikinnya kayak gimana? Kok bisa tercetus ide skincare tuh kayak gimana? Ya, jadi Wah, ini udah Emina Pimple X Solution. Coba jelasin Nane Indriani dan besti-bestinya. Belum di open mic Nane, bisa di open mic dulu. aku ulangi pertanyaannya gimana ya? Jelasin aja Nane, kemarin pas bikin ini idenya dari mana? Terus kamu bikinnya kayak gimana kok bisa dapet Emina nih idenya dari mana gitu? Jelasin aja. Ini kita sih terinspirasi dari anak-anak muda yang gila skincare, Kak. Jadi kan anak muda zaman sekarang tuh yang dipentingkan itu skincare. Itu nggak apa-apa, benar. Iya itu benar. Lanjut. Terus gimana? Terus ini kendalanya apa? Ada kendala nggak? Ada kendala kamu bikin nggak? Kalian bikin ada kendalanya nggak? Kendalanya paling kan kita cara buat tugasnya kan dibagi-bagi. Iya. Kadang ada yang betul ya.
Oh iya. Agak heboh ya Vincent? Kak Agung ya. Ya nggak apa-apa, nggak apa. Yuk Nani yuk kenapa gitu ya? Yuk lanjutin bisa yuk. Ya kendalanya itu Kak, teman-temannya kadang ada yang ngaret, ngumpulin Oh. itunya bagiannya Oh lebih, masing-masing. oh iya Jadi iya. lama. Oke. Berarti lebih ke teman-temannya ya. Berarti kalau masalah ide mereka tuh udah oke banget nih dan mereka juga udah bisa gitu Kak Ila. Iya, iya. Betul banget. Lumayan. Kreativitasnya udah oke banget ya Kak Agung ya. Statusnya udah oke, mereka tahu gitu apa yang mereka pengen gali Iya. dan mereka tahu mereka strategi itu kayak gimana. Jadi mungkin kendalanya cuma di teman-temannya doang berarti gitu. Betul. Perlu kekompakan Kurang lagi aja, kontribusi. lagi aja Kak. Iya benar. Oke, terus selanjutnya yang lain Dila. Oke, kita next ke yang lain ya. Yang ngangkat skincare yang lagi viral di TikTok nih Kak nih. Ada, bentar. Oke. Oke, bentar. Kok ada kendala nih di teknis, bentar. Nggak usah dipesan nggak apa-apa nggak? Siapa nih yang bikin? Selain skincare yang tadi, Emina siapa yang bikin? Nah Skincare. nih, ada yang ngangkat skincare Kemile. Bacanya apa sih? Aku nggak tahu deh. Aku Kemal. iya nggak sih? Cemil. Cemil, oh Cemil, oke. Cemil. Yuk siapa Siapa nih? tuh? Punya siapa nih? Punya siapa yuk? Siapa ketuanya? Yuk, ketuanya siapa nih? Kok pada diam-diam aja nih ngerjainnya gimana nih? Yuk, siapa nih? Atau yang ngerjain sekolah lain ini? Ini beda sekolahnya. Ini dari SMK Karanganyar kalau nggak Oh, ini salah. sekolah Karanganyar ya? Betul. Yuk, punya Yuk, siapa? siapa nih? Coba dicari ini aja Kak Dila, dicari namanya Kak Dila. Namanya. Oke, bentar. Pilih aja gitu namanya. Namanya ada, sebentar. Ada Isti Fazia. Hai Isti Fazia, apakah terhubung di sini? Halo Istifazia. Halo Istifazia. Apa nggak berangkat orangnya? Oke, bentar ya Kak Agung ya, ternyata sinyal wifi-nya bermasalah nih, jadi error. Share screen-nya agak macet ya. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Kita suruh jelasin aja kali ya, karena kayaknya tim teknisnya agak sedikit bermasalah. It's okay ya Kak Agung ya, sorry Nggak banget. apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Coba siapa yang mau jelasin ini? Siapa yang mau jelasin yuk? Siapa kelompoknya? Siapa ini yuk? Oke, yuk siapa Istifazia nih? Istifazia nih. Lela Indri Kurniasi. Lela Indri Kurniasi nih. Ketuanya Ini siapa sih nih? anak-anaknya di sini, apakah anak-anaknya Bobo apa gimana nih? Atau nggak berangkat mungkin ya Dila? Kita nggak boleh pesimis gitu ya. Kita undang satu persatu Kak Agung, jangan Oke. pesimis. Oke. Lulu Hairatunisa nih, ini aku inget banget nih, yang fobia sama bakwan kayaknya nih. Fobia apa? Bakwan. Bakwan. Lulu, hai Lulu. Lulu. Lulu ada namanya di sini tapi kok nggak open cam dan open mic. Ada Meila. Meila, hai Meila. Ada Mesia Yuniasi. Ya ini Meila ini. Hai Meila, halo. Oke. Geruduk. Oke. Hai Meila. Meila lagi di mana ini? Di dalam kelas itu ya? Kok di bawah? Duduk di bawah gitu. Pada deprok ya? Ngedeprok. Oh, itu bahasa Semarang ngedeprok ya? Iya, ngedeprok. Kalau di Kebumen apa? Nggak tahu. Apa? Oh, ngedeprok juga kayaknya. Ngedeprok. Hai Meila, apakah Halo. kamu terhubung di sini? Terhubung, Kak. Boleh nih Kak Agung, kita kupas ya satu persatu. Yuk.
Coba ceritain Mela, kenapa kalian bisa terpikirkan ide tentang ini nih, skincare ini? Dari mana asal ide kalian tuh? Halo Mela. Oke. Hai Mela. Oke, kayaknya ini ya Agak seperti paduan suara gitu ya. iya Kak, ya. benar. Kenapa nih Mela? Kenapa akhirnya milih apa namanya skincare? Skincare. Jadi kemana? Aku nggak tahu. Aduh bingung banget. Kayaknya terlintas gitu aja Kak idenya Kak. Ada gitu Oke. aja idenya gitu mungkin ya. Ya, oke. Atau mungkin karena sering ini Kak lihat join di live TikTok-nya kali ya, karena kan sering Oh iya benar TikTok. benar Oke. benar. Sekarang ada TikTok Shop ya. Iya betul sekali. Betul. Kita mungkin next aja kali ya Kak Agung ya Udah. ke materi ya. Langsung ke materi aja Dila. Oke, yuk. Langsung ke materi aja ya biar teman-teman bisa lebih fokus. Ada nih. Teman-teman tolong yang ini apa mic-nya tolong dimatiin. Oke Dila langsung di-share aja. Oke. Wait a minute. Oke, udah tampil Kak? Udah. Oke. Sip, mantap. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengirimkan tugas-tugasnya ya. Kak Temon Kak Agung baca semua kok, baca semua apa namanya tugas-tugasnya dari 3 sekolah gitu ya. Dan kalian sebenarnya tuh udah oke banget dan kalian tuh benar-benar menerapkan 5W1H yang dengan benar gitu. Jangan bersedih yang belum dipersenkan gitu ya. Yang intinya tuh semua kalian tuh paham gitu, paham apa itu 5W1H. Nah, setelah 5W1H yang kalian buat kemarin, nih Kak Agung pengen ngasih setelah 5W1H itu apa sih? Apa yang harus dikerjakan gitu setelah 5W1H ya? Coba next lagi, Kak Dila. Nah, sebelum ke sana kita cek video motivasional ini. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian lihat video ini, jadi kalian jangan udah bikin nih, jangan takut buat praktek gitu ya. Kalian udah bikin apa namanya pondasi dari apa ide-ide kalian. Ide kalian bagus semua, makanan semua oke semua, ada yang skincare juga oke semua. Itu udah jadi pondasi kalian buat selangkah lebih maju dari yang lain mungkin yang masih kepikiran ide doang, masih ngawang di pikiran doang, kalian udah bisa mikirin 5W1H-nya. Itu jadi pondasi buat kalian buat apa namanya memperkuat produk kalian gitu ya. Next Kak Dila. Nah, kenapa digital marketing teman-teman? Kenapa digital marketing? Saya jelasin dulu ya. Pengertian digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital dan internet. Jadi digital marketing ini memudahkan kalian gitu ya, karena kita kan sekarang hidup di era digital. Jadi lebih baik dan lebih enak tuh kita lari ke digital marketing. Tujuannya tuh biar ini adalah cepat dan mudah gitu. Jadi kalau pakai sosial media ya, kalian tuh cepat, nggak pakai biaya, gratis, gampang masarinya. Ya itu kenapa kita harus pakai digital marketing. Satunya online. Offline pun juga nggak masalah. Offline itu memperkuat. Misal kalian mungkin udah punya modal, terus kalian bikin
toko atau kecil-kecilan gitu ya di depan rumah atau di bikin warung gitu, itu juga memperkuat. Jadi orang-orang bisa datang merasakan experience-nya, tapi sekarang digital marketing adalah sesuatu cara gitu ya, cara buat kalian lebih mudah, cepat, tanpa biaya, kalian bisa langsung mempromosikan produk kalian. Next, Kak Adila. Nah, ini kelebihannya yang tadi ya Mas Agung sampaikan ya, kecepatan penyebaran, kemudahan evaluasi, jangkauannya lebih luas, murah, nggak bayar bahkan, gratis dan efektif, membangun nama brand. Jadi kalian punya nama brand sendiri gitu ya. Ini apa namanya, dengan kelebihan yang sedemikian banyak ini, banyak orang-orang juga sekarang udah beralih ke online semua gitu teman-teman ya. Banyak ke bikin Tokopedia-nya, bikin Shopee-nya, kita juga belanja dari sana. Barang-barangnya lebih murah, lebih cepat, walaupun kita nggak bisa megang gitu ya, katakanlah gitu. Tapi kita mungkin kalau misal lagi liburan kemana gitu, kita bisa ke tokonya gitu, bisa merasakan experience-nya. Tapi sekarang experience itu jadi nomor 2 nih teman-teman. Nomor satunya adalah ya udah, kalau kalian udah punya ide, kalau udah punya produk, salah satu yang harus dibikin itu ya udah kita bikin marketingnya dengan digital gitu ya, dengan cara digital melalui banyak platform, contohnya yaitu tadi Tokopedia, Shopee, dan Instagram. Mungkin dari awalnya tuh di Instagram karena lebih gampang gitu ya kalau Instagram. Next, Kak Dila. Nah, setelah 5W1H kemarin, bagaimana cara memulainya? Apa strateginya? Hal yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian perlu sebuah identitas, nama, dan story yang menarik tentang produk kalian. Next, Kak Dila. Nah, ini namanya adalah bagian dari digital marketing. Namanya content marketing. Apa sih content marketing? Content marketing itu adalah merencanakan, membuat serta membagikan konten tentang perusahaan, jadi tentang produk kalian gitu ya. Merencanakan, membuat konten gitu. Itu buat menarik orang-orang gitu, mengetahui bisnis dan memotivasi mereka untuk menjadi pembeli. Jadi mereka bisa bikin mereka tertarik gitu untuk membeli produk kalian. Seperti itu. Ini namanya content marketing. Lalu content marketing itu kayak gimana sih? Kita next saja Kak Dila. Langsung. Nah, ini pakai strategi yang namanya ISAS. Siapa yang tahu ISAS? Bukan Aisyah loh ya, Aisyah ada nggak di sini? Bukan Aisyah loh ya teman-teman, tapi ISAS. Siapa yang tahu ISAS? Coba tulis di kolom komen. Anda yang udah tahu belum? Atau ada yang belum tahu? Coba tulis di kolom komen. ISAS. ISAS ini, ingat-ingat ya teman-teman, ISAS. ISAS ini adalah attention, yaitu perhatian. Terus I-nya itu ada di interest atau tertarik gitu. Belum tahu Kak ya. Ini kita kasih tahu. Kak Agung kasih tahu gitu ya. Terus ada S itu search, namanya mencari atau mencari. Terus A action, aksi. S share, berbagi. Pasti kalian nih pada mikir apa sih attention? Apa sih interest? Apa itu search? Apa itu action? Apa itu share gitu ya. Nah, ini Kak Agung bakalan jelasin lebih detailnya gitu. Next, Kak Dila. Nah, ini attention, perhatian. Aku jelasin dulu ya. Hal pertama yang perlu dilakukan seorang marketers atau kalian udah namanya udah marketers nih, karena kalian udah bikin ide, kalian udah bikin pondasi. Dan terus setelah bikin pondasi itu, kalian harus ini tahu nih apa yang langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan. Ini attention. Hal pertama yang dilakukan seorang marketers adalah untuk mengenalkan brand melalui perhatian. Semakin bisa kita menarik perhatian orang lain, maka akan semakin booming brand yang kita pasarkan. Gimana sih contohnya Mas Agung? Nah, contohnya nggak usah muluk-muluk teman-teman. Nggak usah yang mungkin kalau attention buat orang-orang yang sudah punya modal, mungkin mereka bisa hire ya. Hire tuh kayak cari orang, misal influencer gitu. Siapa yang nggak tahu Anya Geraldine, siapa pakai influencer Alkarin gitu, buat memasarkan produknya. Cuma kalau memang teman-teman dari awal nih
kayak Mas Agung nih, cuma kasih ke temannya Mas Agung dulu. Ini aku punya produk nih, tolong cobain dong. Aku punya basreng nih, tolong cobain dong. Aku punya lanting nih, tolong cobain dong. Aku punya skincare nih teman, tolong cobain dong. Tapi kalian udah punya produknya ya. Kalian udah bikin produknya, kalian udah ready buat produknya. Terus kalian coba kasih ke teman kalian buat atensinya, buat mereka tuh tahu, buat mereka tuh ngerti. Oh ternyata ini oke nih apa. Nah, bagusnya lagi kalau kalian mungkin nih punya temen yang followersnya banyak. Nah, siapa tahu kalau kalian kasih gitu ya, terus mereka suka sama produk kalian, mungkin mereka bakalan story gitu ya, untung-untung buat promosi sekalian gitu. Nah, setelah attention ini, ya itu contoh hasilnya gitu ya. Attention itu bisa banyak banget. Mungkin kalian juga bisa kalau ada uang kalau ada modal gitu bisa buat event. Tapi kalau ada modal ya buat event, terus biar orang-orang tuh tertarik buat ke eventnya. Eventnya juga nggak muluk-muluk sih, cuma memperkenalkan aja dan kalian gimana. Nah, setelah attention ini, setelah ada perhatian orang-orang perhatiin produk kami, kita langsung tarik ke slide selanjutnya, Kak Dila. Orang bakalan tertarik, orang bakalan interest gitu. Orang bakalan bertanya-tanya. Perhatian yang muncul pada orang lain akan bertambah terhadap sebuah produk, di mana selanjutnya akan berpengaruh kepada ketertarikan pada barang atau jasa yang sedang dipasarkan. Dan setelah mereka mendapatkan attention nih, mereka mendapatkan perhatian gitu ya, langsung mereka tuh tertarik. Kalau produk kalian oke, produk kalian bagus, produk kalian enak, good quality gitu, mereka tuh pasti akan tertarik, teman-teman. Apa yang membuat mereka tertarik? Ya sesuatu yang beda, sesuatu yang enak, sesuatu yang mungkin membuat mereka nyaman gitu. Mereka akan tertarik. Nah, setelah mereka tertarik nih, mereka akan next, Kak Dila. Mereka akan search, ya enggak? Ya enggak? Kalau kalian ini tertarik sama sesuatu nih, ya enggak? Kalian pasti langsung cari kan. Misal aku tertarik sama makanan ini nih. Pasti aku langsung cari nih di Instagram atau di Google gitu, kita langsung cari produk yang mempunyai daya tarik kuat, akan menarik minat orang lain dan menimbulkan rasa penasaran yang menjadikan orang pasti akan mencari barang tersebut. Mencari, teman-teman. Ini adalah HISAS ini adalah rangkaian strategi penting gitu ya. Dari awal, dari A sampai S, itu adalah sesuatu strategi yang membuat produk itu akan berjalan. Setelah attention tadi kita bangun, kita tahu orang-orang perhatiin kita, langsung mereka tertarik dengan produk kita, mereka akan mencari, entah di Google, entah di Instagram, entah di Tokopedia, entah di Shopee, entah di mana-mana pun. Setelah mencari, mereka akan ngapain, teman-teman? Coba ke next lagi, Kak Dila. Setelah mencari, mereka akan melakukan aksi. Aksi ini bukan aksi kuda lumping gitu ya, bukan langsung jogetan gitu ya, bukan. Atau reok gitu, bukan ya. Government juga ada kayak gitu kan, Islam juga ada, teman-teman. Bukan. Ini bukan aksi yang bagaimana aksinya itu adalah membeli barang kalian. Setelah mendapat respon dari audiens, mulai dari atensi, minat serta keingintahuan audiens terhadap suatu iklan, akan membawa audiens ke tahap action, yaitu aksi sebagai respon dari 3 proses di atas. Jadi setelah mereka telah dapat atensinya, mereka tertarik, setelah mungkin habis nyobain tadi timnya Kak Agung kemarin lihat basreng gitu ya. Setelah nyobain basreng nih, mungkin ada influencer gitu atau ada teman yang followernya banyak, setelah dia nyobain basreng, basrengnya enak ternyata. Aku tertarik nih buat beli lagi gitu. Pasti mereka carikan di Instagram. Nah, di Instagram udah kalian sediain tuh marketplace-nya, Tokopedia, Shopee, atau apapun itu, cara belinya kayak gimana. Nah, pasti setelah dia cari, dia ketemu, dia melakukan aksi. Aksinya adalah membeli barang kalian. Di mana proses jual beli ini akan terjadi gitu ya. Dan ini adalah di aksi. Gitu, teman-teman. Nah, proses yang paling penting adalah setelah aksi ini, yaitu share, teman-teman. Nah,
Ini yang paling penting. Kenapa paling penting? Karena setelah mereka beli gitu, pasti kan mereka belinya banyak gitu. Ya nggak banyak, 1 atau 2 pasti mereka beli dan kalian dapat keuntungan dari sana kan. Nah, share ini kalau emang produk kalian good quality, kalau emang basreng kalian enak, atau kalau emang produk apa namanya tadi, muka tadi, harus muka tadi, itu ampuh gitu ya, ampuh menjernihkan kulit mungkin misalnya gitu ya. Nah, itu mereka akan berbagi. Setelah melakukan pembelian dan puas dengan layanan kita, biasanya pelanggan akan merekomendasikan ke orang lain. Dan ini penting teman-teman, merekomendasikan ke orang lain. Jadi orang lain tahu. Jadi dari satu orang lain tahu, satu orang lain lagi juga tahu, terus orang lain share lagi ke yang lain, dan yang lain, terus produkmu akan jadi bahan pembicaraan orang-orang. Jika produk kalian itu bagus dan menarik, itu kenapa bisa bagus dan menarik? Ya itu kembali lagi ke 51H yang kemarin. Kalau kalian benar bikin 51H yang kemarin, terus kalian tahu sisi tertariknya di mana, kalian tahu target audiens kalian itu siapa, kalian bisa melakukan strategi ini, namanya ISAS. Dari A sampai S lagi, orang itu bakalan balik ke kalian, pelanggan akan balik ke kalian, seperti itu. Nah, dari sampai saat ini, teman-teman ada yang masih belum paham? Coba teman-teman tulis di komen, paham atau nggak paham? Coba. Aja aku pengen lihat nih, kalian paham nggak dari tadi? Paham Mbak Mas. Paham. ISAS. Ingat-ingat ya teman-teman, ISAS, bukan Aisyah. ISAS. Dari action, dari attention tadi, itu perhatian, terus perhatian menimbulkan rasa ketertarikan di interest, terus setelah tertarik mereka pasti mencari research, setelah mencari mereka bakalan melakukan pembelian, melakukan aksi, dan yang paling penting adalah di akhir yaitu share, berbagi teman-teman. Nah, sebelum ini, kalau kalian memang belum paham, ini Mas Agung kasih contoh coba. Mbak Ines Adila. Nah, kalian paham nggak? Nah, kalau kalian paham, nanti Mas Agung kasihkan studi kasus gitu ya, contoh. Jadi ISAS tuh kayak gimana sih Mas? Contohnya kayak gimana? Maksudnya kita mungkin ada yang belum paham tentang, oh oke nih, ada strategi namanya ISAS, ada attention, ada interest, ada search, ada action, dan ada share. Tapi contoh itu gimana sih? Contoh kecilnya aja gitu ya. Kita next aja. Contoh kasus. Nah ini setelah mungkin kemarin kalau Kak Agung ide gitu ya, idenya kan lanting gitu ya. Kita coba breakdown 5-1-nya. Ada what, who, why, where, when, dan how, sebuah makanan tes kebumen untuk para kaum Gen Z gitu ya. Karena makanan ini bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, banyak peminatnya. Dijual secara online, marketplace, favorit kalian. Akan siap di akhir bulan gitu pokoknya ya. Bagaimana bentuknya banyak level, banyak rasa pedas. Falihah Naitalusi nanti dulu ya, Q&A-nya ada di akhir pertanyaan, ada di akhir materi. Nah, setelah kalian tahu fondasi kalian bahwa satu hanya ini, kalian akan melakukan strategi marketingnya. Coba ini Kak Dila. Nah, di attention ini yang tadi Mas Agung bilang ya, attention bisa berupa apapun. Attention bisa berupa cuma contoh sebenarnya tadi kita kasih ke orang, ke teman dekat, kita kasih ke orang tua, temannya orang tua gitu. Kalau kalian emang target marketnya buat ke arah yang agak lebih tua, bisa kayak gitu. Atau kalian bisa punya teman yang followersnya banyak, terus kalian minta buat mereka story ya, storyin produkku ya, gitu. Terus next, setelah mereka dapat attention-nya, langsung mereka interest-nya. Nah, di interest ini yang paling penting juga kalian harus siapin dulu nih. Kalian harus punya logonya. Tadi Mas Agung lihat tuh udah banyak gitu. Yang bikin pakai presentasi tuh oke, cakep-cakep. Sekarang mudah lah, nggak
nggak sulit gitu ya bikin logo, bikin konten. Udah ada banyak platform yang menjunjung buat bikin itu kayak Canva, kayak gitu kan udah banyak sekarang. Bukan lagi kalau susah bikinnya, sekarang udah gampang, platformnya udah banyak. Ya ini kan harus siapin ini. Nah, kenapa harus siapin ini? Karena nanti kalau udah punya dapat atensinya, nah kan pasti cari. Cari di mana? Cari di Instagram dong. Paling gampang langsung di HP yang kalian punya kan. HP kalian punya langsung kalian cari Instagram. Nah, di Instagram diusahakan gitu ya teman-teman. Kalian udah punya kontennya lah paling enggak. Dikasih 3 aja, kasih tiga konten, 3 kotak gitu ya. Kayak seperti ini, kayak macam contoh ini. Level landing, pengenalan pertama buat identitas toko produk. Terus yang kedua, pembuatan sosial media pertama yang paling mudah adalah Instagram, dan sekaligus pembuatan poster pertama dalam sebuah konten Instagram. Kasih gimmick buy one get one, jadi mereka lebih tertarik gitu. Dimana terjadi di interest ini. Setelah interest, next lagi. Nah, ini yang tadi kita bilang, kita search. Cari pasti kita cari di Instagram. Ini landing level aku cari di Instagram, maka aku kan belum bikin Instagramnya, jadi no result found gitu ya. Jadi teman-teman usahakan setelah bikin 5W1H, kalian juga bikin konten gitu ya, konten bentuk atau identitas lah, minimal itu identitas. Minimal identitas, logonya kayak gimana, gampang nih logo kayak gitu. Nah, setelah mereka tahu gitu, wah ini ada nih, oke nih, ada Instagramnya nih, mereka pasti nyari. Nah, nanti kalian juga bisa sertain di bio Instagramnya, di Tokopedia-nya, nanti mereka langsung cari di linknya gitu kan, langsung ke aksinya. Next Kak Dila. Aksinya adalah ini, kalian bisa pakai Tokopedia, kalian bisa pakai Shopee, kalian bisa pakai apapun, lah saja juga bisa pakai buat skincare, buat makanan gitu ya. Shopee juga makanan juga oke sekarang udah. Jadi nggak ada yang mempersulit kalian sebenarnya. Kalau kalian ingin mencoba, kalau kalian pengen mulai dari sekarang gitu ya, mulai coba dulu aja, gitu teman-teman. Jadi ini nanti di action ini pasti kalian ini adalah sarana strategi jual beli gitu ya. Jadi kalian dapat keuntungan dari sini karena mereka sudah membeli, mereka sadar, mereka tertarik sama produk kalian, mereka akan membeli di Tokopedia, Shopee yang kalian buat. Setelah membeli ini, hal yang paling penting juga adalah share tadi. Share ke orang lain. Nah, ini share ke orang lain. Mereka bakalan share, bahkan dari share-nya nggak cuma mulut dari mulut, mulut ke mulut, tapi share-nya lewat Instagram, share-nya lewat langsung gitu ya ke Instagram, ke DM, ini ada produk bagus nih, ini itu yang paling penting. Dari satu ke satu orang lagi, dan berbagai banyak orang akhirnya. Kayak gitu teman-teman. Paham nggak teman-teman? Ayo sekarang. Nah ini udah di akhir materi gitu ya. Cepat kan teman-teman? Nggak menghabiskan kota kalian kok. Jadi gitu, diingat-ingat ya teman-teman, setelah kalian bikin 5W1H, kalian bikin strategi marketing namanya ISAS. Jadi nanti bisa di-share ke teman-teman juga, ini ada strategi marketing namanya ISAS dari Shopee Academy, dari learning class kali ini ya. Apa itu sih ISAS? Apa itu sih ISAS? Apa sih ISAS? Ya, tadi sudah jelasin. Kalau kalian belum kurang jelas, kalian bisa email mungkin ke Mas Agung gitu ya, ada emailnya, terus ada sosial media kalau kalian pengen tanya lagi. Kalau kalian ingin cari aku ya ada di Semarang gitu, ya kayak gitu. Terima kasih teman-teman. Materinya sudah selesai. Terima kasih Kak Dila. Cepet ya ternyata ya Kak Agung ya. Ternyata ya, enggak kirain bakalan lama gitu aku menjelaskan. Betul banget. Aku kira bakal lebih lama dari pekan lalu nih. Ini lebih cepat ya? Nggak kerasa gitu. Nggak kerasa gitu. Oke, kita udah selesai materinya ya. Jadi kita akan langsung buka sesi Q&A ya Kak Agung ya. Sip, boleh banget. Oke. Jadi teman-teman ini ya, tanya sepuas kalian gitu ya. Jadi pertanyaan apapun bakalan Mas Agung jawab.
Betul banget. Jadi karena bareng Kak Agung tuh di dua pertemuan awal aja ya Kak Agung ya. Pertemuan besok udah nggak bareng Kak Agung nih, Iya. udah bareng mentor yang lain. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan kesempatan kedua ini untuk bertanya sebanyak-banyaknya dengan Kak Agung ya terkait tadi ada strategi marketing ISAS. Tapi sebelumnya aku pengen tanya nih Kak, kan apa namanya ISAS tuh menurut aku masih cukup agak kurang familiar nih di kuping aku ya, atau mungkin aku yang kurang update gitu. Tapi kalau menurut Kak Agung, ISAS dengan AIDA tuh bedanya di mana sih Kak? Karena kan yang populer banget tuh AIDA ya, strategi marketing tuh. Nah kalau menurut Kak Agung bedanya tuh apa sih Kak? Sebenarnya itu strategi marketing yang sama sebenarnya. Cuma membedakannya adalah di bagian akhirnya ada share-nya itu. Karena kalau di AIDA kan action, terus interest, terus desire, terus ada action. Nah, tapi yang membedakan dari AIDA sama ISAS itu ada di akhirnya, yaitu share-nya itu tadi. Karena share itu bisa mulut ke orang lain, dan seperti itu Dila. Oke, berarti bisa dikatakan kalau di ISAS tuh ada word of mouth-nya juga penting banget ya Kak ya, gitu ya? Yep, penting Oke, banget. gitu. Oke, paham. Oke, teman-teman, ada yang mau tanya nggak nih? Masa nggak ada yang mau tanya sih? Pekan lalu aja banyak banget loh yang nanya. Atau udah paham nih? Langsung kita kasih tugas gitu. Yuk, tanya yuk teman-teman yuk. Atau udah paham semua nih Kak? Oke, kok nggak ada yang nanya ya? Tumben Udah paham banget. semua ya teman-teman ya? Ada yang mau Kayaknya udah bertanya paham nggak? semua kayaknya. Betul banget, kayaknya udah paham banget sih Kak. Karena termasuknya materinya detail sih Kak, dan ada studi case-nya langsung, jadi makin paham gitu. Ada yang mau bertanya teman-teman terkait materi pagi hari ini, terkait desain marketing, tadi ada konten marketing juga, ataupun mungkin terkait video nih, tadi Kak Agung belum sempat jelasin tahu terkait videonya, cuma di setel aja, abis itu udah dilewatin aja, maksudnya gimana tuh Kak kalau terkait videonya tadi gitu. Enggak, itu sebenarnya video testimoni motivasional aja buat kalian. Jadi kalau kalian kan ini kan tadi kan kemarin kalian udah punya idenya bagus-bagus Kak Dila. Kalian udah lihat tuh idenya tuh oke, keren-keren, terus kalian juga udah mengimplementasikan 5W1H dengan benar gitu ya. Nah itu sayang kalau nggak dilakukan. Jadi coba lakukanlah gitu ya. Jangan takut, karena apa sih yang membebankan? Karena juga kita bikin Instagram gratis, ya nggak sih? Kita cuma bikin Instagram, kita cuma bikin logo, terus kalian siapin produknya juga. Ya kalau kalian udah siap dengan produknya, ya udah, jangan takut buat mencoba, jangan takut buat lakukan ide kalian gitu ya. Kan keuntungan juga buat kalian sendiri juga, seperti itu. Betul banget, karena kemudahan itu ya Kak ya, marketing sekarang nggak perlu modal banyak ya. Ya, nggak perlu modal Jadi banyak gratis sekarang. gitu ya, kita nggak perlu sewa tempat, kita bisa dari rumah langsung posting gitu ya, yang penting menarik gitu ya buat audiens kita ataupun calon konsumen kita ya gitu ya Kak ya. Iya. Oke, yuk teman-teman bertanya yuk, masa nggak ada yang mau tanya nih gitu ya? Atau mau gimana nih? Udah paham? Kalau udah paham coba ketikin di kolom chat, coba kalau benar-benar paham gitu ya. Karena takutnya nanti pas ngerjain tugas kurang paham gitu. Apakah sudah paham teman-teman? Pada bingung nggak sih ini kayaknya? Saya juga tidak mendukung. HP Iya, tidak mendukung, nggak ada suaranya. Oh. betul, kayaknya lagi pada terkendala gitu ya Kak Agung ya. Iya. Oke, nggak apa-apa ya. Apakah teman-teman ada yang mau tanya nih? Kalau nggak ada yang tanya juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Nggak apa-apa. Mungkin teman-teman udah paham banget. Yuk, yang udah paham coba ketikin di kolom chat. Kalau beneran paham ya, biar kita tahu nih, apakah teman-teman paham atau malah bikin bingung nih pagi hari ini materinya. Kok kita ribet ya, kayak harus ada kayak pengembangan tadi, salah satunya ada bikin event buat bikin produk kita makin banyak dikenal orang gitu ya. Nah, yuk yang sudah paham boleh banget diketikin di kolom chat. Kalau belum paham boleh juga ngetikin di kolom chat gitu. Kalau nggak ada yang chat nih, takutnya pada belum paham nih. Ya aku tuh bingung deh di sini. Sudah paham atau belum gitu. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Coba ini teman-temannya pada kemana sih? Teman-temannya
Paham, Paham, Kak? Oke. Kak. Ini dari 92 orang, hanya satu yang Satu. satu orang itu merepresentasikan 92 orang. Agung, gitu ya. Keren banget nih. Yang lain dong. Yang Dengan, lain dong. dengan Ini Reva doang. Yang lain paham gimana atau coba? mubeng Paham atau gimana sih? atau bingung atau tidur atau jangan ya enggak, jangan tidur ya, jangan tidur. Kita nggak boleh pesimis gitu ya. Oke, Kak Agung. Paham Kak tuh, Paham. ada lagi tuh, paham. Ada 2 paham sekarang. Oke, yuk. Dua orang merepresentasikan 90, kok malah 2 berkurang nih. Oke, yuk. Udah paham semua ternyata ya. Paham, Kak. Paham. Oke. Antara paham atau nggak tahu mau tanya apa gitu ya. Oh, Oke. paham. Duh, batuk. Oke, pada paham. Oke. Oke, kalau paham mungkin kita boleh tanya kali ya, Kak ya, satu gitu. Kita pantik. Boleh. Pahamnya tuh sejauh mana sih gitu. Oh, ada yang bertanya nih, Kak. Ternyata sebelum kita mantik, kita jawab dulu nih pertanyaan dari salah satu teman kita ya, Dwi Yuniasari gitu. Kak, mengapa teori AIDA perlu diterapkan dalam melakukan penjualan gitu? Kenapa tuh Kak Agung? Tadi kita bahasnya ISAS, tapi nggak apa-apa ya Kak Agung ya, gitu. Iya. Masih kita anggap aja masih irisan gitu ya. Sebenarnya sama teman-teman, sama. Cuma tadi kalau di ISAS tadi kan udah aku jelasin, ada yang terakhir itu ada di share. Karena share itu adalah sesuatu yang penting juga, di mana produk kalian tuh bisa di lebih tahu orang banyak gitu ya. Karena share kita merekomendasikan produk kalian ke orang lain lagi bisa, kalau oke, orang lain lagi bisa merekomendasikan ke lain lagi, dan lain terus muter lagi gitu. Kalau di AIDA sama juga sebenarnya, cuma mereka kan di AIDA nggak ada share-nya, jadi berhenti di action, karena AIDA itu kan awareness, interest, desire, lalu action, cuma di tahap sampai membeli doang. Kalau di ISAS ada share, jadi share itu nanti bisa mengembangkan produk kalian ke khalayak luas, seperti itu teman-teman. Oke, gitu ya. Jadi perbedaannya di bagian share-nya ya Kak Agung ya. Iya. Nah, kenapa kita harus pakai AIDA ya biar lebih teratur aja ya Kak, lebih terarah dalam mengembangkan bisnis kita ya gitu. Oh, suaraku mendadak hilang ya. Oke, Dwi Yuniasari, apakah bisa dipahami nih? Kalau belum bisa dipahami, kita sisi ngobrol bareng sama Kak Agung nih. Aku spotlight deh, siapa nih tadi? Dwi Yuniasari, apakah sudah paham? Kok Dwi Yuniasarinya menghilang? Halo Dwi Yuniasari, paham Kak? Oke, gitu ya. Jadi kalau di AIDA dan di ISAS tuh bedanya. Teman-teman ini ya, taunya AIDA gitu ya. Betul, belum tahu Kak. ISAS gitu ya. ISAS tuh masih agak cukup baru sih di telinga aku juga gitu. Karena yang populer selama ini tuh kan populer tuh AIDA ya gitu ya. Ya itu. Tapi teman-teman ada belum sih yang di sekolahnya udah belajar tentang ISAS gitu? Atau semuanya di sini AIDA semua? Coba aku pengen tahu dong. Yuk open mic nih salah satu untuk mewakili 89 orang gitu. Oke, tadi udah pada paham ya. Coba aku pengen tanya ke salah satu nih Kak Agung ya, beneran paham atau coba. Oke, siapa nih Kak Agung kita pilih ya? Coba kita lihat siapa muka-muka yang paling siap di sini. Loh, kok dimatikan semua? Tadi nyala, sekarang mati semua. Oke, ke Amalia dan Ade 12 BP1 nih. Langsung hilang. Langsung hilang. Tadi di kamera aja nih. Kok langsung hilang? Hai Amalia, apakah kamu terhubung? Halo Amalia. Halo Amalia. Jangan takut teman-teman, jangan takut, kita nggak gigit kok, ya kan? Iya. Soalnya jauh, nggak tahu ya kalau dekat. Halo Amalia. Iya Kak. Oke. Open cam dong. Tadi open cam nih waktu aku tunjuk gitu ya. Sekarang kok tiba-tiba off cam. Oke. Kalau menurut Amalia, materi pagi hari ini tuh kayak gimana sih gitu. Coba dong di-review. Intinya pahami. Aku yakin sih teman-teman pasti paham. Tapi kita pengen tahu ya Kak ya.
seberapa jauh teman-teman pemahamannya gitu ya. Yuk boleh dijelasin nih Amalia dan adik, Amalia dan bestinya nih. Betul, yuk. Tadi open mic, sekarang off mic dan off cam. Oh gitu. Kok ini sekarang nggak ada yang off cam? Apakah mereka takut gitu ya? Ya udah nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Kak, mungkin mereka takut gitu ya sama Ya, aku dan Kak Agung. Padahal kita nggak, jadi kita nggak semenakutkan itu deh gitu ya. Oh ada yang off cam, ada yang open cam gitu ya. Ada Wahyu Retno Anggraini nih. Semoga nggak aku bilang panggil terus dia off cam gitu ya. Hai Langsung Wahyu. menghilang, langsung menghilang. Mode menghilang. Halo Wahyu. Oke. Paham nggak sih materi pagi hari ini Wahyu? Aku disuruh ngomong sama pelafon. Hai Wahyu. Oke, Wahyunya lagi sibuk mungkin ya. Lagi Kak, ya? sibuk, lagi sibuk. Betul sekali. Ada Rahma Fitriani tuh, open cam juga tuh Kak. Oke, Menghilang, mode menghilang. Rahma Fitriani ini kita usaha dulu nih. Kita panggil Hai Rahma. Hai. Hai Rahma. Hai Rahma. Oke. Iya Kak, terhubung Kak. Kenapa kamu paham materi hari ini? Paham nggak sih? Oh senyum? Oh senyum Kak, meragukan. Nggak denger kayaknya dia. Denger nggak sih? Apa sih? Kamu paham nggak sih? Bentar Kak Agung, kita harus ini ya. Iya. Sekarang off mic dan juga off cam gitu. Sangat apakah kita menakutkan gitu ya? Kalau menakutkan berarti aku udah cocok nih jadi guru matematika. Oke, ada yang tanya nih Kak Agung, satu pertanyaan di room chat gitu ya. Izin bertanya Kak, apa tools dan software yang terbaik untuk menjalankan sosial media marketing? Menurut Kak Agung nih, apa Kak untuk saat ini? Untuk menjalankan sosial media marketing. Sosial media marketing. Sosial marketing paling gampang itu, sosial media marketing paling gampang itu Instagram, teman-teman. Ya nggak sih? Betul. Kalau kalian pengen misal ada sesuatu yang baru gitu, sesuatu yang bikin kalian menarik perhatian kalian pasti cari entah makanan. Kalau makanan, aku pribadi ini kalau makanan carinya tuh langsung ke Instagram gitu. Ada nggak sih Instagramnya? Kalau Instagram mereka ada, terus di Instagram itu udah tersedia marketplace-nya gitu, wah itu berarti udah oke banget. Kadang-kadang kita juga cari Instagram, tapi mereka belum ada marketplace-nya. Mungkin mereka jualnya offline gitu ya, bukan online. Tapi kalau misalnya buat ngomong sosial media marketing sekarang yang oke masih Instagram sih. Yang sering aku buka gitu. Yang sering, mungkin teman-teman juga sering buka gitu ya kalau Instagram ya. Sekarang juga udah ada TikTok Shop juga, cuma itu biasanya live gitu ya jualannya. Nah, kalau di Instagram kan kita langsung search nih, terus tahu oh ada barangnya nih ternyata, terus ada marketplace-nya, kita langsung bisa klik beli. Semudah itu. Jadi mungkin jawabannya adalah Instagram. Mungkin. Oke, jadi sejauh ini menurut Kak Agung masih Instagram ya Kak ya? Masih Instagram sih. Walaupun user TikTok di 2 tahun terakhir itu meningkat Iya, tajam, tetap meningkat. Instagram ini pemegang tahta ya. Iya, karena TikTok itu lebih ke ini TikTok mungkin lebih ke kayak random gitu ya. Kalau di Instagram walaupun TikTok Shop-nya juga rame, cuma yang aku lihat yang rame itu kalau mereka live. Kalau mereka nggak live kan kita juga nggak tahu dia jualan apa gitu ya. Nah kalau di Instagram kan mau kapanpun, dimanapun, itu kita bisa cari, kita bisa langsung ada WA-nya pasti di sana kan, dia mesti ngasih kontaknya, nomornya, sekalian Tokopedia-nya. Bahkan kalau Tokopedia-nya langsung atau Shopee-nya gitu kita langsung klik aja Shopee-nya, udah ada barangnya kita langsung beli. Semudah itu. Semudah itu ya Kak ya. Oke, betul aku setuju. Nah, tapi kalau menurut Kak Agung nih Kak Agung, kalau kita TikTok tuh juga bisa nggak sih jadi salah satu media untuk membangun attention gitu ya? Oh bisa. Gitu ya? Oh bisa banget. Kalau
buat bangun attention, TikTok itu salah satu platform yang bisa digunakan juga gitu ya. Benar juga tuh kata Dila tuh. TikTok itu mungkin kalian bisa bikin promosi di sana gitu ya. Mudah, tinggal bikin videonya, kalian bikin skripnya gitu, terus kalian bilang ini. Tapi kalau yang susah itu karena aku belum tahu sih Dila, TikTok itu cara lihat insight-nya kayak gimana tuh aku belum caranya gimana tuh belum tahu. Kalau di Instagram kan kita udah tahu, oh ada insight-nya gini. Jadi kalau di TikTok kita juga bisa Kak lihat insight-nya. Gimana? Kalau di TikTok tuh kita tetap bisa lihat insight-nya kok, gitu. Oh bisa ya? Tetap bisa di settingannya Kak. Settingannya ya? Oh. Kalau di Instagram kan kita bisa lihat insight-nya tuh dengan range waktu ya yang kita tentukan yang bisa seminggu gitu. Sama kalau di TikTok tuh juga ada kayak gitu. Oh berarti oke juga tuh TikTok buat attention kalian. Jadi TikTok juga salah satu platform gitu yang bisa kalian coba gitu ya buat bikin atensi dari produk kalian juga gitu. Oke. Jadi sekarang banyak banget ya kayak pilihan media sosialnya ya, nggak cuma Instagram aja gitu ya. Bisa dari Instagram, bisa TikTok, bisa nanti kita konekin ke e-commerce gitu ya. Jadi banyak banget ya yang bisa kita manfaatin. Oke, Lisa, apakah paham untuk jawaban dari Kak Agung? Oke. Kita mungkin tunggu Lisanya dulu ya Kak ya. Namanya Lisa ya, kayak Blackpink gitu ya, Lisa Blackpink. Lisa Blackpink. Oke, terima kasih Lisa. Oke. Tadi kita katanya Lisa mukanya kayak gimana, barangkali mau open cam gitu ya kayak harusnya. Oke Kak Agung, teman-teman kayaknya udah paham banget gitu ya. Dan apakah teman-teman udah nggak ada yang mau tanya lagi? Kayaknya sih udah nggak ada ya Kak Agung ya. Langsung jelasin ini aja Dila. Tugasnya berarti mereka udah paham kan? Langsung tugasnya apa berarti? Kita jelasin ya tugasnya minggu lalu. Minggu ini teman-teman gitu ya. Minggu ini karena kemarin teman-teman udah ngerjain tugas 5W+1H, minggu ini teman-teman akan diberikan tugas untuk mengembangkan apa yang sudah teman-teman tentukan di awal gitu ya. Tadi terkait produk yang teman-teman udah buat ya, ada produk skincare Camille, terus Emina, ada Basreng, ada kedai Aislisius, banyak banget pilihannya ya. Aku sampai nggak hafal karena ya banyak gitu ya. Nah, nanti tugasnya adalah teman-teman mencoba menganalisis dengan strategi marketing yang udah dijelasin sama Kak Agung pagi hari ini dengan metode ISAS ini. ISAS ya teman-teman ya. ISAS dan AIDA itu hampir mirip, tapi di sini kita akan menerapkan metode ISAS. Nah, untuk lebih lanjutnya, lebih lengkapnya nanti akan kita share di grup gitu. Untuk detail pengerjaannya, contohnya, dan juga deadline-nya, dan juga pengkolektifan saat pengumpulan. Gitu ya Kak Agung ya? Oke, Kak Agung, sudah ada yang mau disampaikan nih sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, atau ada closing nih? Kan kita minggu depan udah nggak ketemu lagi ya bareng Kak Agung gitu. Ya, jadi kalau ada yang kurang paham, mungkin kalian bisa cari-cari di Google juga. Kalian bisa kulik-kulik di YouTube juga, karena ini kan udah terakhir ya nih sesiku di learning class ini. Jadi mungkin, atau kalian bisa nanti tanya ke Kak Dila nih, Kak Dila juga pasti tak paham kan? Enggak Kak Dila? Iya, insya Allah. Ya, seperti itu. Pokoknya aku cuma pesan aja, kalian udah bagus banget. Kemarin aku udah lihat beberapa ide-ide kalian gitu ya. Terus kalian udah bangun pondasinya juga bener semua. Buatnya gimana, when-nya gimana, 5 Kak gimana. Nah, ini satu lagi strategi yang harus kalian lakukan, yaitu ISAS ini, agar memperkuat produk kalian lagi. Agar bagaimana sih cara menarik pelanggan ini, biar mereka tahu produk kalian tuh pakainya strategi marketing ini. Gitu. Setelah kalian bikin pondasinya, setelah kalian bikin idenya, setelah kalian bikin produknya, caranya tuh gimana sih menggait pelanggan ini, dan strateginya adalah di ISAS ini. Seperti itu. Jadi buat teman-teman jangan takut buat mulai, jangan takut buat ini nanti nggak bisa ini Kak, ini nanti nggak bisa ini. Jangan ngomong nggak bisa dulu. Kalau ngomong nggak bisa dulu cuma di pikiran doang, nanti nggak terlaksana. Coba aja dicoba dulu dilaksanain. Siapa tahu nih
produk kalian jadi produk yang viral gitu ya. Nanti kan jadi Kak Agung juga, wah ada basreng ini buatannya Sis Solikatun, Wahyu Retno gitu. Wah ini basrengnya Dwi Atikoh, ini skincare-nya Rizka, kok hilang, Susanti gitu ya. Ya kayak gitu. Siapa tahu kan kita nggak ada yang tahu. Jadi Betul. Jadi kita nggak bisa menduga ya Kak ya saat ini, apalagi kalau kita menerapkan digital marketing, kita nggak tahu nih produk yang awalnya kecil bisa berkembang apa sih ke depannya gitu ya. Oke Kak Agung, aku ucapin terima kasih ya. Kami ucapkan terima kasih udah mau ngisi materi 2 minggu ini. Terima kasih. Aduh sedih banget ya, minggu depan udah nggak ketemu Kak Agung lagi nih teman-teman. Kok aku jadi melo ya? Tim teknis boleh nih di-setelin lagu melo gitu, nggak ada yang pecah. Oke, Kak Agung, thank you banget udah ngisi materi 2 minggu ini. Mohon maaf kalau ada salah kata ya Kak Agung ya. Saya juga minta maaf juga kalau salah kata atau ada yang kurang jelas. Nanti bisa tanyakan lagi ke Dila atau bisa kontak ke Instagramku juga kalau mau. Betul. Boleh banget kita nanti connect berteman di Instagram ya Kak Agung ya. Sip. Jadi teman-teman yang mau Instagramnya Kak Agung bisa langsung PC aku. Kalau tadi kurang jelas malah promosi Instagram. kali aja Kak Agung terus nambah followersnya gitu kan, lumayan nih 82 orang follow Kak Agung gitu ya. Wow, insight Instagramnya pasti naik. Gitu Kak Agung. Oke Kak Agung, untuk sesi kita mungkin foto dokumentasi dulu kali ya Kak Agung ya. Boleh, yuk. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, yuk. Yuk teman-teman, ini ke open cam-nya banyak sekarang. Tadi kenapa pada kabur? Oke, yuk boleh yuk pose secantik dan semanis apapun gitu ya. Oke. Kita hitung ya teman-teman ya dari slide 1. Jadi kita nggak akan tahu teman-teman berada di slide berapa. Jadi usahakan teman-teman selalu memasang wajah yang oke banget gitu. Yuk, 3, 2, 1. Slide berikutnya. 3, Lagi. 2, 1. Slide ketiga. 3, 2, 1. Slide terakhir, teman-teman. 3, 2, 1. Oke, cakep banget. Waktu dokumentasi mukanya semeringat semuanya. Wow, akhirnya selesai nih. Jadi nggak ada yang buka kamera. Nggak apa-apa Kak Agung. Yang penting materi dari Kak Agung tetap bisa dipahami gitu ya. Dan bermanfaat gitu. Terima kasih. Kita masuk ke sesi berikutnya. Apakah Kak Agung mau stay di sini? Masih stay nggak apa-apa. Oke. Apa teman-teman gimana? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ngomong aku lagi stay di sini loh sampai akhir nanti. Diusahakan. Oke. Kita akan masuk ke sesi games ya teman-teman. Aku mau ngecek ombak dulu sebelum masuk ke sesi games. Hai teman-teman. Hai, halo. Ya Allah. Ini akan saling semangat gitu ya. Halo. Hai, Kak. Halo, Kak. Oke, nggak apa-apa. Aku sama Kak Agung tuh nggak apa-apa banget loh. Aku sama Kak Agung nggak apa-apa banget. Kalian tadi diem. Nggak apa-apa banget gitu ya. Kita mau ricuh banget nih. Mau sesi games ricuh. Kita mau masuk ke sesi games ya. Nah, jadi gamesnya apa sih? Kalau pekan lalu teman-teman ada yang curhat, Kak Dila, aku HP-nya nggak ini nih, nggak kompatibel, nggak mendukung gitu ya buat main Kahoot gitu. Aku buatin games selain Kahoot minggu ini gitu ya. Main gamesnya apa sih? Kita lihat yuk. Oke, kita mainnya adalah tebak judul lagu dan juga penyanyinya gitu ya. Nah, aku pengen teman-teman
off cam semuanya, on cam dulu nih sebelum memulai gitu ya. Aku mau pastikan teman-teman tidak ada yang googling gitu ya. Nanti kerjasama bestinya googling, yang satunya menebak gitu ya. Yuk, jadi on cam dulu yuk. Oke. Jadi aku jelasin dulu ya. Gamesnya minggu ini adalah kita akan bermain tebak judul lagu gitu ya. Nanti akan ada potongan lagu dan teman-teman boleh menebak. Nah, caranya gimana nih Kak? Tebak-tebakan. Teman-teman bisa menuliskan di kolom chat gitu ya. Nanti yang pertama kali mengirimkan pesannya dan itu benar, akan aku tunjuk dan aku minta untuk open mic dan juga open cam untuk menyanyikan lagunya. Bentar teman-teman, agak batuk gitu ya. Oke, sudah siap teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dulu terkait games kali ini? Siap. Siap. Oke, sudah siap semuanya? Cek ombak dulu, sudah siap? Siap. Siap. Oke. Siap. Sudah siap ya? Jadi akan ada 3 Siap. lagu ya. Kita akan mulai dari tebak lagu pertama. Jadi usahakan teman-teman dengan gesit ya, jadinya harus lengkap ya. Judulnya apa sama penyanyinya apa. Sudah siap? Kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Tebak judul pertama, sudah siap? Boleh di kolom chat diketik siap Kak, siap gitu. Yuk. Siap, Kak. Siap. Oke, jadi akan ada 3 pemenang ya. Aku ingatkan akan ada 3 pemenang seperti minggu lalu gitu ya. Kalau yang minggu lalu udah menang, nggak apa-apa kalau kali ini mau menang lagi, biar bisa check out di Shopee. Ya. Ataupun beli bakso gitu. Oke, kita masuk ke ke lagu pertama. Oke, yuk Kak, yuk. Oke, judulnya apa nih? Ayo cepat-cepatan di kolom chat gitu ya. Please, ayo, yuk. Ih, nggak ada yang ngetik ini. Wah, ini pasti pada googling ini, ya. Angel. Sama penyanyinya loh, teman-teman. Jadi judul strip penyanyi gitu ya. Ayo Sang Dewi Lyodra, benarkah? Ya. Oke, Sang Dewi Lyodra gitu ya. Apakah benar? Pastikan teman-teman tahu kalau lagu ini bukan lagu yang habis dikembangkan oleh satu orang gitu ya. Jadi harus benar-benar penyanyi aslinya gitu. Oke, pesawat kertas. Oke, boleh juga nih kepercayaan dirinya oke banget nih Alia dan Devi. Berbeda itu memang baik gitu ya. Sang Dewi Titi DJ. Kita hitung mundur dari angka 3 ya. Habis itu kita close untuk tebak judul lagu yang pertama ini. 3 2 1. Kita close, kita lihat ya. Yang pertama siapa? Bentar. Aku pengen lihat nih. Boleh di next dulu Kak untuk jawabannya siapa? Sang Dewi Titi DJ. Nih, awas aja pada jawab Lyodra nih. Sedih nih, nggak dianggap gua. Oke. Oke, kita lihat ya. Kita scroll dari atas. Siapa nih yang jawab Sang Dewi Lyodra? Parah banget yang jawab Lyodra ya. Bentar, ada... Mana nih yang jawab? Sang Dewi Titi DJ, Dwi Yuniasari. Halo Dwi Yuniasari, apakah kamu terhubung di sini? Jangan sampai Dwi Yuniasari ini, kamu udah menang terus kamu bener dan kamu nggak mau open cam, nanti hangus loh. Yuk, open mic yuk dan open cam yuk. Halo Dwi Yuniasari. Halo Kak. Oke, selamat ya kamu menang. Tapi sebelum dapat hadiah boleh dong dinyanyiin potongan lirik lagunya. Lah itu apa liriknya tuh kayak nadanya tuh susah Kak. Gak apa-apa kok, aku gak apa-apa, aku juga gak bisa nyanyi. Tapi kita praktekin ya. Yuk Kak, ke slide sebelumnya. Oke, yuk di Yuniasari yuk nyanyi yuk gitu.
pakai nada sesuka kamu aja juga nggak apa-apa sih. Yuk. Yuk kita tunggu ya teman-teman ya, biar atau nanti kita alihkan ke teman-teman yang lain nih, jangan sampai nih hangus. Yuk. Bentar, Kak. Oke, boleh. Nyanyi, Kak. Yuk, kita tunggu ya. Sampai Dwi Yuniasari. Joko Tingkir ya, Kak. Nanti kita konser dong di sini. Bentar ya teman-teman ya. Yuk. Bocoloro, Kak. Yuk Dwi Yuniasari, apakah sudah siap? Joko Tingkir dong. Walaupun dirimu tak bersayap. Susah, Kak, ya Allah. Nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Aku juga nggak bisa nyanyi Dwi Yuniasari. Yuk, teman-teman semangatin dong teman-temannya nih. Dwi Yuniasari semangatin dong yuk. Semangat, semangat. Gimana ya? Yuk Dwi Yuniasari, yuk selesaiin sampai akhir biar bisa dapat hadiahnya. Yuk. Kita masih tunggu ya teman-teman ya. Semangat. Atau kalau mau hadiahnya bagi dua bisa ngajak nih temennya yang sebelahnya buat nyanyiin gitu. Alah susah, yakin kau benar. Orang apa-apa, ayo bisa, ayo bisa. Bersayapku. Lagunya yang asik ya, Kak. Bersayap. Farel Prayoga. Diriku tanpa aku dan Oke, tepuk tangan dong buat Dwi Yuniasari. Yuk, tepuk tangan teman-teman. Ini kan dari berbagai sekolah ya, Dwi Yuniasari berani tampil gitu. Tepuk tangan dong. Keren banget Dwi Yuniasari. Kamu keren banget suaranya deh. Lebih bagus gitu dari suara aku yang kayak gini gitu ya. Tapi nggak. Oke, Dwi Yuniasari selamat ya sudah menang di games pertama ini. Nanti hadiahnya bisa chat ke aku habis ini, oke? Oke, terima Oke. kasih, Kak. Kita siap, kita ke pertanyaan berikutnya ya teman-teman ya. Sudah siap? Masih ada 2 lagu lagi. Yuk ketik siapnya yuk. Yuk siap mana nih? Aku mau geser slide tapi nggak ada yang nulis siap jadi nggak semangat aku. Siap. Oke. Oke. Kita next Kak. Aduh lagunya melo-melo banget ya. Mungkin Miminnya lagi galau gitu ya. Mungkin Mimin yang bikin nih lagi galau teman-teman. Silahkan dijawab. Silahkan dijawab beserta penyanyinya dan juga judulnya nih. Gitu. Yuk, ini googling dulu nih pasti nih lama pada nggak ada yang chat di room chat. Kemarin ternyata hanya kamu. Ternyata harus lengkap ya teman-teman ya. Yang nyanyi tuh ada berapa orang gitu ya. Oke, yuk. Yuk teman-teman, yuk. Harus cepat-cepatan gitu ya. Yuk. Kita masih tunggu. Barangkali masih ada yang mau nebak gitu ya. Oke. Kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Kita lihat jawabannya ada apa sih teman-teman? Oke, ternyata hanya kamu, Brisia Jody, dan Stephen Pasaribu. Aku mau cek siapa nih? Yang pertama kali jawabnya lengkap. Yang jawabnya cuma Brisia Jody, sayang banget ya, kalian kurang beruntung gitu. Oke, ternyata hanya kamu Brisia Jody. Ada yang Dwi Yuniasari lagi, tapi kita cari yang nomor 2 ya, biar berbagi ke teman-temannya gitu ya.
Oke, Meifa tuh benar tapi Steven-nya tuh agak kurang lengkap. Nah, di bawahnya ada nih, Suryan BP3. Hai Suryan, apakah terhubung? Halo Suryan, apakah terhubung? Udah open cam, boleh nih dinyanyikan lagunya. Suryan dan besti-bestinya gitu ya. Joko Tingkir. Yuk kita ke slide sebelumnya. Joko Tingkir. Oke, yuk dinyanyiin Suryan. Untuk mendapatkan hadiah kamu harus menyanyi dulu nih, gitu. Bisa berulang ya? Ayo Suryan. Emang ada? Ternyata kamu tempat untuk hatiku. Takkan lagi aku mencari. Hanya kamu. Cakep banget. Cakep banget. Cakep banget Suryan, thank you banget gitu ya. Kamu ada bibit jadi calon penyanyi kondang gitu ya. Jadi diva. Aminin dong teman-teman gitu ya. Selamat Suryan. Amin. Kayak lagi ini ya, kayak bocil lagi di masjid gitu ya. Amininya kencang banget gitu. Oke Suryan, abis ini kamu boleh chat aku. Kita ke games yang terakhir, tebak lagu ketiga yang terakhir gitu ya. Jadi pastikan teman-teman harus gesit. Kita cek ombak dulu, semangat dulu teman-teman. Apa di chat yuk, siap Kak, siap yuk. Yuk. Siap. Alia kamu harus semangat ya. Kamu udah ngetiknya panjang banget nih. Siap. Udah langsung tenggelam. Siap, Kak. Oke. Kita ke slide berikutnya Kak Arina. Yuk. Oke, yuk. Oke, yuk disebutin gitu ya. Tadi udah galau-galau, sekarang yang agak apa nih? Aku juga nggak tahu nih lagunya gimana tapi. Oke. Kita hitung mundur ya teman-teman ya. Oke, banyak banget yang udah jawab nih. Oke, kita lihat ya. Nyanyi ya, Kak. Oke, kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, kita next ya. Ada Aku siapa? nyanyi ya, Kak. Ini sebentar, ini yang nyanyi bentar dulu teman-teman. Ini siapa? Oke, yuk. Aku pengen nyanyi yakin. Bentar, kok nggak ada gitu ya? Nggak apa-apa teman-teman. Bentar ya, ada kendala teknis nih. Gitu. Nih, kita lihat ada siapa? Kita lihat siapa ya yang siapakah yang benar? Ojo dibanding ke Abah Lala. Ini lagi. Yuk, ini ada siapa tadi yang pertama? Dwi Septiani. Hai Dwi Septiani, apakah kamu terhubung di sini? Halo Kak. Open cam dong. Aku pengen lihat nih. Masya Allah. Masya Allah. Dwi Septiani, kamu boleh dong dinyanyikan lagunya yang tadi gitu. Liriknya mana? Liriknya mana? Liriknya segini aja, tapi kalau kamu mau nyanyi full gitu ya, boleh banget dari awal sampai akhir. Ayo. Wong kok ngene koci banding ke saing ke yo mesti kalah tak oya kok aku yo ora mampu mencintaimu Jaka. Udah nggak mau full versi gitu ya semuanya gitu nggak mau. Oke, nggak apa-apa ya. Selamat Dwi Septiani, kamu berhasil mendapatkan hadiah yang ketiga gitu. Ada teman-teman yang mau menyanyikan dengan sukarela? Ayo, tadi dia mau nyanyi gitu.
Yuk, boleh nyanyi yuk. Siapa yang mau nyanyi biar aku spotlight gitu? Siapa nih? Oke. Ternyata di sini ini ya pada suka nyanyi dan berbakat semuanya gitu. Oke, stop. Oke, kita sudah di penghujung acara teman-teman gitu. Wow, sudah selesai ternyata sesi kedua ini ya. Tadi udah ada materi bareng Kak Agung dan juga udah ada main tebak lagu juga. Aku ucapin selamat ke teman-teman yang udah berhasil menang pada pagi hari ini main gamesnya ya. Kalian punya bakat terpendam ternyata yang mungkin harus dibangkitkan gitu ya. Kalau aku emang nggak punya bakat menyanyi jadi harus dipendam aja gitu. Besok minggu depan kita akan mulai kegiatan luring teman-teman. Jadi teman-teman semoga sehat selalu gitu ya. Pada sehat-sehat kan teman-teman? Sehat, sehat. Aku teman-teman selalu diberikan kesehatan ya karena minggu depan kita udah mulai kegiatan luring insya Allah kalau tidak ada kendala ya. Jadi kegiatan luringnya tuh gimana sih Kak? Aku jelasin ya teman-teman ya. Minggu depan, jadi minggu ini akan ada tugas yang perlu teman-teman kerjakan dulu tadi terkait materi AISAS. Dan minggu depan kita udah mulai praktek secara langsung di sekolah masing-masing gitu ya. Jadi pastikan teman-teman selalu dalam kondisi yang sehat, imunitasnya juga bagus gitu ya, biar bisa mengikuti segala rangkaian dari kegiatan Sobi Academy ini. Kegiatan hari ini sudah di penghujung acara, terkait tugas nanti akan kita share di grup dan juga presensinya. Teman-teman yang tadi, ada beberapa teman-teman ternyata yang di sini yang belum dapat kelompok, setelah ini akan aku bagikan kelompok, jadi akan ada update kelompok baru ya, nggak baru, hanya penambahan anggota aja, gitu. Jadi karena sudah di penghujung acara, sudah waktunya selesai, aku mau mengucapkan sebagai perwakilan dari Telkom Indonesia, mohon maaf teman-teman apabila hari ini dalam berkegiatan ataupun berucap ada kesalahan kata gitu ya, dan kurang berkenan di teman-teman. Melanjutkan aktivitas dan sehat selalu teman-teman. Yang tadi menang bisa langsung PC aku abis ini ya. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Balik. Jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Halo Kak. Dadah. Sehat-sehat ya. Iya, Kak. Iya, Kak. Iya, Kak. Iya, Kak. Iya, Kak.